Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgiawan Bayuditama, NPM 1953034008 dengan prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan mensimulasikan atau cara belajar mengajar dengan mata kuliah Geografi Tanah. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang geografi tanah. Di sini saya akan terlebih dahulu. Apa sih geografi tanah itu? Geotanah ini adalah sebuah ilmu, bagian ilmu dari geografi juga termasuk di dalamnya. Maksudnya geografi tanah masuk dalam geografi. Jadi geotanah ini bedanya dengan ilmu tanah. Kalau ilmu tanah ini dia hanya membahas tentang sejarah tanah dan apapun unsur-unsur yang ada di dalam tanah tersebut. Kalau geografi tanah dia membahas tentang semua yang ada di berkaitan dengan tanah juga. Jadi bedanya hanya di cakupan luas lahan saja. Terus mungkin dari teman-teman sekarang yang sudah mengetahui apa itu geografi, saya akan menjelaskan tanahnya. Tanah itu apa sih? Kira-kira kita sudah mengenal tanah-tanah. Dari tanah yaitu kalau dalam bidang pertanian, tanah itu adalah media tumbuhnya tanaman. Beda lagi dengan menurut para ahli. Kalau menurut para ahli, setelah Action tahun 1989, dia pernah menyimpulkan bahwa tanah itu adalah suatu komponen benda alami yang heterogen, terdiri atas komponen-komponen padat, cair, dan gas, dan mempunyai sifat dan perilaku yang dinanti. Secara umum tanah itu adalah materi yang terbentuk dari pelapukan batuan induk dan pembentukan bahan organik. Itu definisi dari tanah. Sekarang dan kami tarik kesimpulan secara selanjutnya geografi tanah. Apa sih geografi tanah? Geografi tanah adalah ilmu. Jadi itu adalah suatu cabang ilmu tentang penyebaran jenis-jenis tanah secara geografis dan dikaitkan pula dengan faktor-faktor pembentukan tanah. Jadi di dalam tanah itu ada kayak unsur kimia, ada segala macamnya yang berhubungan dengan tanah. Selanjutnya yaitu apa saja sih hubungannya cabang ilmunya dari geografi tanah. Salah satunya adalah adanya pedologi. Jadi pedologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang proses-proses pembentukan tanah beserta faktor-faktor pembentuknya yang di dalamnya ada klasifikasi tanah, ada survei tanah, dan cara-cara pengamatan tanah di lapangan. Selanjutnya yaitu ada edapologi. Edapologi ini adalah ilmu tentang hubungan antara tanah dan proses pertumbuhan tanah. Dan dari itu semua, dari kita sudah sebutkan tentang definisi, tentang cabang, ya pokoknya sudah ahli juga sudah kita sebutkan. Jadi intinya tanah itu merupakan suatu sistem yang terbuka. Sewaktu-waktu tanah dapat menerima tambahan bahan dari luar secara eksogen maupun dari dalam secara endogen, dan dia juga bisa kehilangan bahan-bahan yang telah dimilikinya karena sering diambil tersebut atau ada faktor X yang mempengaruhinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi lanjutan dari tadi, yaitu tentang menyusun dan komponen-komponen dalam tanah. Sebelumnya saya terlebih dahulu, tadi kita sudah menjelaskan tentang dengan tanah itu apa sih, secara definisinya, tinjauan para ahli. Terus kita tarik kesimpulan bahwa tanah itu apa, sudah kita jelaskan, yaitu masuk ke poin 2, yaitu tentang komponennya. Komponen tanah tidak mungkin suatu benda atau suatu massa atau apa lainnya itu tidak ada komponen penyusunnya. Begitu juga dengan tanah. Tanah ini komponen penyusunnya yaitu terdiri dari bahan mineral itu sekitar 45%, terus terdiri dari air sekitar 20-30%. Tidak lupa dicampuri dengan
udara sekitar 40-30% lagi, dan bahan organik tersendiri yaitu 5%. Dari mana bahan organik tersebut? Itu dari melakukan tumbuhan-tumbuhan yang ada di atas tanah itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya yaitu bahan mineral. Kita bahas bahan mineral terlebih dahulu. Bahan mineral. Jika berbicara tentang bahan mineral, di sini akan saya lebih jelaskan lebih lanjut di nanti ada sesi tersendiri. Jadi intinya bahan mineral ini kalau ditinjau dari ukurannya, rata-rata mereka berukurannya seperti debu, pasir, liat, itu termasuk dalam bahan-bahan mineral. Jika salah satunya itu, terus dari prosesnya, mereka proses bahan mineral itu ada dua, yaitu proses sekunder dan primer. Selanjutnya kami akan membahas di pembahasan selanjutnya. Jadi untuk pembahasan tentang definisi dan komponen dari biotanah mungkin cukup. Oke, setelah tadi kita membahas tentang definisi, tentang komponen, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi biotanah tersebut, definisi itu tersendiri. Yaitu kita akan apa sih pembentukan tentang komponen-komponen tanah. Nggak mungkin dong tanah itu tiba-tiba ada, pasti ada namanya komponen atau faktor-faktor pembentuk tanah. Nah, faktor pembentuk tanah ini itu ada yang pasif dan ada yang aktif. Yang pasif, yang aktif itu adalah iklim dan organisme, dan yang pasif itu adalah topografi, bahan hidup, dan waktu. Jadi 5 komponen itu akan kita kaji semua di pengajaran kali ini. Mungkin akan saya jabarkan sedikit-sedikit tentang faktor-faktor. Yang pertama itu ada iklim. Kalau berbicara tentang iklim, pasti yang terlintas pertama di tempat kita atau di kota kita adalah sebuah cuaca atau sebuah suhu yang berkaitan dengan iklim, dan suhu itu berkaitan dengan iklim. Terus sesuatu yang berubahnya lama, sesuatu yang cakupannya luas, karena bedanya iklim dengan cuaca. Iklim itu dia sangat luas. Jadi seperti iklim tropis, subtropis, beda dengan cuaca. Cuaca hanya daerah-daerah itu yang cakupannya kecil. Contohnya saja kalau cuaca misalkan di tempat saya berada sekarang ini tidak hujan, namun di Bandar Lampung bisa ada kemungkinan itu hujan. Jadi iklim itu kenapa dia bisa masuk, karena dia tuh salah satu faktor perkembangan profil tanah, karena berkat adanya iklim itu akan mempengaruhi tentang reaksi fisik dan kimia. Seringkali iklim juga iklim juga merupakan faktor pendorong dalam tanah. Itu sama pentingnya dari faktor iklim tersebut. Selanjutnya ada faktor organisme. Jelas dong, organisme itu adalah terdiri dari vegetasi, terus terdiri dari ya semua yang berada di atas tanah. Jadi kalau belum ada tahu, vegetasi itu adalah merupakan jasad hidup yang paling berpengaruh dalam pembentukan tanah. Jadi mereka juga walaupun berasal dari istilahnya faktor X atau faktor estrogen pembentukan tanah, mereka sangat berperan penting juga dalam faktor pembentukan tanah. Dan pada kondisi lingkungan berbeda, ternyata bahwa profil tanah pada lumpur mengandung lebih banyak bahan organik dari profil tanah yang vegetasi hutan. Kenapa? Karena ya vegetasinya itu atau organismenya lebih banyak.
Itu bisa menyebabkan tentang kesuburan-kesuburan yang ada di dalam tanah tersebut. Selanjutnya yaitu ada tentang bahan induk. Nah ini bahan induk. Apa sih bahan ini? Bahan itu adalah batuan yang terekspos ke permukaan tanah lambat laun akan melapuk dan membebaskan hara dan tersedia bagi pertumbuhan tanaman itu tersebut. Jadi ini salah satu pembentukan tanah juga bisa dari bahan induk yang terdiri dari batu-batuan induk yang ada di dalam bumi. Jadi lama-lama mereka akan tergerus. Jadi pada dasarnya kan tanah itu dari batuan. Nah, batuan itu adalah batuan induk. Mereka akan membentuk sebuah horizon, sebuah lapisan tanah yang nanti kita bahas juga. Di situ ada biasanya terjadi di horizon B, terus dan sebagainya. Nanti akan kita bahas lengkap di klasifikasi tanah insyaallah. Dan batuan induk pun juga sama pentingnya, berperan besar dalam faktor pembentukan tanah. Selanjutnya yaitu ada topografi. Ini ada topografi. Mungkin terdengar asing ya bagi teman-teman sekalian. Topografi itu apa? Bagi yang belum mengenal topografi itu adalah tentang pemetaan ya hujannya, terus jadi curah hujan pun bisa mempengaruhi tentang tanah itu bagaimana kondisinya, bagaimana teksturnya, segala macamnya. Karena topografi juga bisa mempengaruhi pelapukan, yaitu yang pertama topografi mempengaruhi jumlah curah hujan yang tadi katakan tadi. Jadi jumlah curah hujan juga bisa mempengaruhi, bisa menentukan tekstur dari tanah tersebut. Yang kedua adalah topografi juga dapat menyebabkan erosi tanah dan sebagainya. Karena dari hujan tersebut, kalau tanah itu sering hujan, maka akan terjadi kemungkinan besar erosinya pun akan tinggi. Yaitu selanjutnya yang terakhir itu adalah waktu. Nah, jika empat ini sudah memenuhi, sudah dikelola oleh alam sudah menjalankan keempat faktor ini, maka faktor kelima adalah waktu. Karena untuk melakukan sebuah pembentukan sebuah tanah, sebuah unsur tanah itu tidak bisa sekejap, melainkan membutuhkan waktu-waktu yang lama, seperti melapuknya batuan induk dipengaruhi oleh organisme, terus iklim juga mendukung. Karena ada iklim, topografi pun bisa mendukung. Mungkin itu untuk faktor pembentukan. Selanjutnya akan disampaikan di materi selanjutnya. Oke, menginjak materi selanjutnya. Setelah tadi kita sudah membahas tentang definisi, tentang faktor pembentuknya apa saja, selanjutnya kita akan membahas tentang keterkaitan sifat dari kimia, biologi, dan fisika tentang pembentukan tanah tersebut. Itu. Oke, kita mulai dari faktor yang pertama, yaitu adalah sebelum mulai ke faktor kita akan membuat terlebih dahulu apa saja yang dibahas dalam keterkaitan ini. Yang pertama itu adalah kita akan membahas tentang teksturnya ini. Tekstur, terus ada lagi ada air tanah, sebagainya itu kita akan bahas semua di sini. Nah, kalau mau dijabarkan satu-satu mungkin tidak cukup, maka akan kita membicarakan secara kompleks. Yang pertama tentang tekstur tanah. Tekstur, kalau kita bicara tentang tekstur yaitu adalah rasa dan juga rasa ingatan ya. Nanti
jari kita merasakan apakah tekstur dari tanah liat atau teksturnya berpasir atau teksturnya satu lagi itu adalah teksturnya berdebu. Ini dari tekstur itu caranya tangan sampel tanah yang kita ambil itu kita rasakan dengan jari dan kulit kita, jangan dibasahkan. Namun setelah kita ambil kita rasakan dulu teksturnya itu apa, seperti itu. Selanjutnya setelah tekstur itu ada struktur tanah. Nah, struktur tanah itu adalah biasanya itu tentang, kalau kemarin kita mempraktekkan itu tentang hampir sejenis dengan tekstur, namun struktur tanah ini adalah komponen-komponennya, susunannya. Jika dibasah, setelah dibasahkan terlihat apa sih komponen-komponen yang terurai dari tanah itu, ada atau apa namanya, bagiannya ada batu-batu kecil atau emang dia sudah lempung tanah liat jadi dia tidak bisa menjadi satu kesatuan yang utuh, atau debu. Nah itu apa namanya, cara kita mengetahui tentang struktur tanah. Selanjutnya setelah ada tekstur dan struktur tanah, selanjutnya juga ada warna tanah. Yang ketiga itu adalah warna tanah. Warna tanah sendiri itu terdiri banyak macam-macam ya. Dari biasanya humus itu berwarna hitam, terus lempung itu berwarna coklat, ada yang coklat ke mudah-mudahan seperti itu. Nah, warna tanah juga bisa bergantung kepada komponen-komponen penyusunnya. Jadi dari warna-warna tanah itu kita bisa mengetahui apakah tanah itu subur atau tidak. Yang jelas rata-rata warna tanah itu warna gelap, dari hitam gelap, kalau di situ tuh gelap ya, terus ada warna coklat gelap seperti itu. Terus selanjutnya setelah ada warna tanah itu ada namanya permeabilitas tanah. Ini sedikit aslinya permeabilitas tanah ini. Jadi permeabilitas tanah itu adalah menunjukkan kemampuan tanah itu dalam meluaskan air. Jadi tanah itu biasanya ada tanah-tanah yang mudah dilalui air, contohnya seperti pasir. Terus ada tanah-tanah susah dilalui air, itu yaitu contohnya tentang tanah lumpur, jadi tanah liat dan sebagainya. Permeabilitas tanah. Setelah permeabilitas tanah itu ada namanya masis tanah. Jadi masis tanah itu adalah sifat tanah yang menunjukkan derajat kohesi dan adhesi antara partikel-partikel tanah dan ketahanan massa tanah terhadap perubahan bentuk disebabkan oleh tekanan. Jadi ya seperti caranya seperti tangan kita tuh ditekan-tekan. Nah, ditekan-tekan cara mengetahui konsistensi tanah itu, baik tanah itu lembab atau tanah itu kering maupun tanah itu basah. Itu tadi dari adalah konsistensi. Nah, setelah 5 poin ini, selanjutnya ada yaitu tentang kadar air tanah. Nah, kadar air tanah ini kita mengukur tentang
kadar air tanah kadang belum tentu di semua bumi itu kadar air tanahnya itu sama. Jadi mereka ada yang memang tanahnya gersang, sangat-sangat gersang, maupun tanahnya sangat-sangat basah yang selalu dibanjir, selalu ada airnya, seperti tanah-tanah sawah, tanah-tanah yang ada di dasar-dasar sungai. Kita lanjutkan materi kita. Tugas saya ketinggalan. Oke. Selanjutnya, setelah kita tadi membahas tentang yang di depan tadi, kita sudah bahas secara kompleks. Sekarang kita membahas tentang klasifikasi tanah. Di kesempatan ini selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi tanah. Oke, tentang klasifikasi tanah ini. Klasifikasi tanah adalah secara pengertian umumnya, klasifikasi tanah adalah upaya-upaya pemilahan tanah berdasarkan atribut-atributnya atau ciri-ciri tanah. Jadi klasifikasi ada klasifikasi atau pengelompokan tanah. Jadi tanah ini masuk dalam grade apa, masuk dalam ini apa, nanti akan dijelaskan di belakang lah, nanti kita akan sebagai proses menjelaskan ini semua. Jadi pada dasarnya klasifikasi tanah adalah pengelompokan. Tujuan kedua adalah pengelompokan tanah berdasarkan kayak faktor-faktor, nanti di sini ada faktor-faktor X dan segala macamnya yang mempengaruhi klasifikasi tanah. Setelah kita tahu klasifikasi tanah secara umum, selanjutnya yang untuk menyediakan suatu susunan klasifikasi tanah atau pengelompokan tanah ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk pengetahuan, untuk mengorganisir tentang tanah, untuk mengetahui tentang hubungannya masing-masing individu tanah dengan yang lainnya. Jadi nanti di masing-masing klasifikasi atau di masing kelompok itu ada hubungannya dengan individu yang lain. Selanjutnya selain untuk selain untuk tadi saya bilang organisir, terus ada hubungannya dengan individu lain, ada juga namanya taksonomi tanah. Taksonomi tanah ini adalah pengelompokan juga tetap berasal dari kata takson atau taksa, yaitu pengelompokan kelas pada tingkat-tingkat tertentu dan kategori kelas-kelas tertentu. Dan ada taksonomi tanah, terus ada tanah juga ada sifat-sifat pembedanya. Sifat-sifat pembedanya yaitu adalah budaya bersama, yaitu karena masing-masing tanah itu mempunyai sifat-sifat mereka masih semakin dalam tanah itu. Jadi tanah semakin dalam itu dari sifat-sifat kayak tekstur segala macamnya tadi akan berbeda dengan tanah di atasnya. Jadi bukan dari tanah dari atas sampai ke bawah itu sama, enggak. Sebenarnya tanah itu juga ya, budaya pengelompokan ini nanti kayak tadi itu ada jenjang-jenjang tanah. Nanti di sini kita bahas sedemikian rupa. Selanjutnya, jika sudah membahas tentang klasifikasi tanah, sudah kita tentang pengelompokan tanah, terus apa aja sih kategorinya? Kategori pertama dalam mengklasifikasikan tanah itu ada namanya order. Apa order? Yang dijelaskan. Yang kedua ada namanya suborder.
group. Group 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 group. Group group. Group dan yang keempat ada namanya subgroup. Subgroup. Yang kelima ada namanya family. Penasaran? Oh iya, namanya family. Dan yang terakhir ada namanya seri. Nah, nanti semua ini unsur ini akan kita jelaskan. Baik kita kasih tanda di sini ada grup ini dan seri selanjutnya setelah tadi kita sudah bahas tentang skala umum, klasifikasi tanah, dan itu seperti saya sebutkan tadi kita akan membahas tentang masing-masing dari suborder, order atau sendiri dan grup subgroup kita bahas secara mendasar saja. Yang pertama dari klasifikasi tanah ini. Ada namanya order atau ada yang disebut juga ordo. Ordo ini jadi dia ini terdiri dari 12 taksa. Kalau taksa ada taksa ada kategori atau cacat. Jadi dari ini awal ordonya awal jadi dia sendiri. Jadi ordo ini adalah klasifikasi dan klasifikasi tanah, dan dalam ordo ini sendiri ada lagi namanya ya kategori lagi ya kategori lagi. Jadi untuk bedanya ordo ini adalah proses bentukan tanah secara kayak epipedon, terus endopedon, dan bahan dan sifat-sifatnya. Jadi contohnya dari taksa ini adalah epipedon, terus pedon dan sebagainya. Yang pokoknya dalam itu rata-rata itu adalah ordo. Selanjutnya yaitu ada subordo. Suborder atau subordo dia ini terdiri dari 63 taksa. Dan taksa-taksa ini adalah rata-rata di subordo ini bahkan pembedanya adalah yang mengendalikan adalah iklim. Jadi proses pembentukan tanah seperti iklim, faktor seperti iklim, terus tanah yang kebentuk itu seperti yang belakangnya ada sol-solnya kalau kata saya, seperti andisol, terus lagi setelah andisol, terus ada entisol, ada lagi setelah entisol, terus ada intosol. Pokoknya yang belakangnya sol
ada lagi namanya subgroup. Nah, subgroup ini terdiri dari 1.400 taxa. Lebih banyak ya, semakin ke bawah lebih banyak. Nah, faktor pembedanya itu adalah terutama itu adalah sifat-sifat tanahnya, sifat-sifat tanahnya untuk keteknikannya, untuk pertaniannya, terus seberapa besar ukirannya, terus rezim suhu tanahnya itu bagaimana. Setelah ada subgroup itu ada namanya family. Nah, family lebih dari 8.000 taxa. Dan kalau family itu sendiri itu contohnya faktor pembedanya itu kayak apa ya? Faktor pembedanya saya agak lupa. Faktor pembedanya kalau nggak tadi saya sebutkan di subgroup itu ke family, kalau nggak salah tadi itu subgroup ke family. Karena poin 5 dan poin 4 dan 5 ini kurang paham, jadi kita lanjutkan aja setelah kita sudah tahu taksanya ada 1.400 dan 800. Selanjutnya yaitu ada namanya seri. Nah, ini terakhir, seri ini terdiri dari kalau nggak salah 19.000 dan faktor pembedanya yaitu adalah morfologi tanah. Faktor-faktor pembentuk tanah, terus tentang ya struktur tanah, definisinya. Mungkin dari situ sudah terlintas sedikit di benak kawan-kawan sekalian bahwa itulah gambaran tentang geografi tanah itu sendiri. Mindsetnya dari sekarang sudah dirubah, perbedaan antara ilmu tanah dan geografi tanah, walaupun sekilas itu sama, tapi secara garis besar itu agak sama, namun kendalanya ya ada unsur-unsur yang berbeda dari ilmu tanah dan geografi tanah tersebut. Dan selanjutnya setelah kita membahas tadi, kita sampai kepada pembahasan terakhir, yaitu tentang erosi. Nah, erosi sendiri kenapa berkaitan erat dengan tanah, geografi tanah? Karena erosi ini adalah dampak yang dihasilkan pada tanah sendiri. Dampak yang dihasilkan oleh tenaga baik eksternal maupun endogen, sehingga di suatu tempat tersebut mengalami erosi. Nah, ini saya jelaskan apa sih erosi itu. Erosi sendiri, erosi adalah sebuah gejala alam atau sebuah proses di mana tanah itu dihancurkan, kemudian dipindahkan dipindahkan lalu diendapkan ke tempat lain dengan kekuatan angin, es, dan air yang bergerak. Jadi biasanya erosi ini seperti ini. Nah, tanah yang di atas ini tanah yang di sini bisa mengendap di sini. Itu pertama dengan cara namanya erosi tersebut. Nah, biar akhirnya bisa turun di sini. Nggak mungkin dong tiba-tiba ada angin, ada hujan, ada apa-apa, tiba-tiba turun dari sini. Enggak, pasti ada faktor-faktor itu. Pada mendukung adalah pasti tenaga itu ada tenaga air, terus tadi ada es, bisa kalau ada es, terus ada tenaga seperti angin dan sebagainya. Itu faktor-faktor yang mendukung terjadinya
terjadinya erosi tanah. Dan erosi tanah itu jelas dari tempat tanah yang tinggi ke yang diendapkan ke yang paling bawah. Tidak mungkin erosi tanah terjadi kebalikan seperti itu, tidak mungkin, kecuali ada faktor-faktor dari manusia itu tersebut. Dan erosi tanah itu salah satunya prosesnya itu ada proses dispersion, ada proses detachment atau pelepasan partikel, terus ada habis dilepas. Nah di sini juga mereka di sini namanya pelepasan. Nah di sini dia partikel lepas sehingga bisa menjadi ke sini. Dan di sini ada namanya proses pengendapan. Ya, secara garis besar emosi itu seperti itu. Selanjutnya erosi juga kalau kita belajar di geomorfologi, ada geomorfologi ada, jadi erosi itu ada yang macam-macam. Ada yang bisa tanah saja yang dierosikan, ada yang batu yang dierosikan, turunnya batu. Nanti di geomorfologi akan dibahas secara luas. Namun di sini di geografi tanah ini erosi itu berkaitannya tentang, kalau kemarin kita belajar berkaitan tentang pertanian segala macamnya, karena ya erosi juga sangat berkaitan dengan pertanian. Nah, menyinggung erosi, kemarin sudah kita bahas tentang perbedaan tanah humus dan tanah gambut. Sedikit lagi cek karena sudah berarti, karena tadi kemarin juga sudah ada namanya tanah humus dan tanah gambut. Secara garis umum tanah humus dan tanah gambut sangat berbeda. Kalau tanah humus dia tempatnya itu ada di atas. Sebenarnya sama, karena tanah humus itu bedanya tanah humus dan tanah gambut, tidak, jika tanah gambut terbakar itu makin susah dipadaminya saja. Meskipun garis besar itu berat, dan secara peninjauannya dari tanah humus itu lebih subur daripada tanah gambut itu. Oke, tadi sedikit presentasi dari saya tentang simulasi dosen dan mata kuliah geografi tanah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa mendapatkan nilai yang bagus, serta jika di nanti presentasinya ada kekurangan di presentasi ini akan saya perbaiki di presentasi berikutnya. Saya Silvan Bayu, FM 1953 mau undur diri. Bila saya ada salah kata saya mohon maaf sebesarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.